Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tujuan pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal, hingga mampu menghadapi masa persalinan nifas, menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar. Adapun beberapa pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal 4 kali selama masa kehamilan, yaitu 1 kali pemeriksaan pada trimester pertama, 1 kali pemeriksaan pada trimester kedua, dan 2 kali pemeriksaan pada trimester ketiga. Pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan di puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, antara lain bidan perawat, dokter umum maupun dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau dokter kandungan. Adapun beberapa standar pelayanan kehamilan. Yang pertama, penimbangan BB dan ukur lila dengan teratur. 2. Penimbangan rutin BB dan ukur TB. 3. Ukur TPU palpasi abdominal. 4. Imunisasi PT, pemeriksaan HB. 5. Pemberian tablet zat besi. 6. Pemeriksaan urin. Yang ke-7, penyuluhan perawatan diri. 8. Mendiskusikan rencana persalinan. 9. Tersedianya alat-alat kehamilan. Adapun beberapa yang diperlukan dalam pemeriksaan. Kunjungan pertama, pemeriksaan fisik umum, pemeriksaan luar, pemeriksaan laboratorium, dan kunjungan berikutnya. Pemberian fisik umum. Hal yang menjadi masalah kehamilan setiap kunjungan. Pemeriksaan luar yang meliputi ukur TPU, palpasi, Leupold, dan auskultasi BJ. Terima kasih. Ada 4 hal yang harus kita ketahui dalam persiapan persalinan. Di antaranya ada persiapan fisik, yang kedua ada persiapan finansial, yang ketiga ada persiapan psikologis, dan yang keempat yaitu persiapan kultural. Nah, yang pertama ada persiapan fisik. Nah, persiapan fisik ini meliputi kesiapan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan fisiologis selama ibu hamil sampai menjelang persalinan. Nah, pengaturan kebutuhan nutrisi saat kehamilan, serta upaya perencanaan persiapan persalinan dan juga pencegahan komplikasi yang mencakup tanda-tanda bahaya dan juga tanda-tanda persalinan. Nah, dalam menyiapkan kondisi fisik, ibu juga perlu menyiapkan makan makanan yang bergizi dan minum yang cukup banyak. Tetap melakukan aktivitas seperti berjalan pagi atau kegiatan di rumah lainnya. Dan tetap istirahat yang cukup juga merupakan persiapan persiapan fisiologis yang dibutuhkan oleh ibu. Dengan menggunakan teknik mengedan dan juga bernafas yang baik juga dapat memperlancar dan juga memberikan ketenangan dalam proses persalinan. Penting untuk ibu juga untuk menjaga kebersihan badan dan kesesuaian pakaian, di mana kebersihan badan menjelang persalinan itu juga bermanfaat sekali untuk ibu untuk mengurangi kemungkinan adanya kuman yang masuk selama persalinan dan juga dapat mengurangi terjadinya infeksi sesudah melahirkan ibu. Nah, ibu juga akan merasa nyaman selama menjalani proses persalinan. Nah, kemudian yang kedua ada persiapan psikologis. Nah, persiapan psikologis ini merupakan salah satu yang harus dipersiapkan ibu menjelang persalinan, di mana ibu ini akan menghindari kepanikan dan juga ketakutan, dan juga akan bersikap tenang, di mana ibu hamil ini sering sekali kita temui sering mengalami ketakutan. Nah, itu juga harus yang dipersiapkan di dalam persalinan. Nah, perhatian dan juga kasih sayang itu tentu akan membantu dalam memberikan semangat untuk ibu ya. Nah, yang akan melahirkan dan juga akan merupakan motivasi tersendiri hingga lebih tabah dan juga lebih siap dalam menghadapi persalinan. Nah, perasaan takut dalam persalinan itu dapat diatasi dengan meminta keluarga ataupun suami untuk memberikan sentuhan kasih sayang.
meyakinkan ibu bahwa persalinan ini dapat berjalan dengan lancar loh Bu. Nah, mengikut sertakan keluarga untuk memberikan dorongan moral. Nah, cepat tanggap terhadap keluhan ibu ataupun juga keluarga. Kemudian yang ketiga yaitu persiapan finansial. Nah, persiapan finansial ini juga merupakan persiapan yang atau persiapan kebutuhan yang sangat mutlak yang harus dipersiapkan oleh ibu hamil dalam persalinan, di mana persiapan finansial ini sangat berkaitan sekali dengan penghasilan ataupun keuangan yang dimiliki untuk mencukupi kebutuhan selama kehamilan sampai berlangsungnya dengan persalinan. Nah, diantaranya apa aja sih? Ya, menyiapkan popok bayi dan juga perlengkapan lainnya, serta menyiapkan pendonor darah ketika dibutuhkan transfusi darah setelah persalinan. Itu juga merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dan juga disiapkan. Nah, kemudian yang keempat ada persiapan kultural. Nah, persiapan kultural ini di mana ibu harus mengetahui adat istiadat, kebiasaan dan tradisi yang kurang baik terhadap kehamilan agar persiapan yang berhubungan dengan kebiasaan ibu yang kurang baik atau tidak baik itu selama kehamilan dapat dihindari. Terima kasih, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwatun Salisun Ikhwati, MPM 1930701013. Di sini saya akan menyampaikan materi perawatan bayi baru lahir. Pengertian bayi baru lahir. Bayi baru lahir adalah hasil kontrasepsi yang baru keluar dari rahim seorang ibu melalui jalan kelahiran normal atau dengan bantuan alat tertentu sampai usia 1 bulan. Bayi baru lahir fisiologis adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 sampai 42 minggu dan berat badan lahir 2.500 sampai 4.000 gram. Depkes RI 2007. Manfaat perawatan bayi baru lahir di rumah. Yang pertama yaitu meningkatkan kemandirian orang tua terhadap perawatan bayinya. Yang kedua, mengurangi angka kematian bayi baru lahir. Yang ketiga, meningkatkan hubungan orang tua dan bayi. Yang keempat, minimalkan biaya perawatan bayi. Perawatan bayi baru lahir di rumah. Merawat bayi merupakan hal yang tidak mudah, apalagi bagi orang tua yang baru mempunyai anak pertama. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan bayi. Adapun perawatan bayi baru lahir yang dapat dilakukan di rumah. Yang pertama yaitu memandikan bayi. Memandikan bayi adalah membersihkan tubuh bayi dengan menggunakan sabun dan air hangat dengan suhu 38 derajat Celcius, di mana keadaan suhu bayi sudah stabil. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu bayi dimandikan paling cepat 6 jam setelah lahir. Yang kedua, bayi mandi dengan air hangat untuk menghindari suhu tubuh turun yang dapat membahayakan bayi. Ketiga yaitu memandikan dengan cepat, membersihkan muka, leher, dan ketiak dengan air dan sabun. Setelah itu keringkan seluruh tubuh dengan cepat. Selanjutnya, bayi tidak boleh digendong, cukup dipakaikan baju, topi, kaos kaki, dan selimut sehingga terjaga kehangatannya. Jangan memandikan bayi jika bayi sedang demam dan pilek. Bayi umur 1-7 hari dimandikan cukup 1 kali dalam sehari menjelang siang hari. Selanjutnya yaitu perawatan tali pusar pada bayi. Tali pusat pada bayi adalah kehidupan bagi janin selama dalam kandungan. Dikatakan saluran kehidupan karena saluran ini yang selama 9 bulan 10 hari suplai zat-zat gizi dan oksigen janin. Tetapi begitu bayi lahir, saluran ini sudah tidak diperlukan lagi sehingga harus dipotong dan diikat atau dijepit. Hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, tali pusat dalam keadaan bersih, terbuka dan kering agar kuman tetanus tidak dapat hidup. Yang kedua, jangan membasuh apapun pada pangkal tarik pusar, termasuk alkohol atau yodium, agar lekas kering dan terlepas. Yang ketiga yaitu
Bila tali pusar terlihat kotor, bersihkan tali pusar dengan air bersih dan sabun mandi, lalu segera keringkan dengan kain bersih. Yang keempat, cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi. Yang kelima, bila tali pusar basah, berbau, atau dingin di sekitarnya, kemerahan harus segera dibawa ke petugas kesehatan, puskesmas, atau fasilitas kesehatan lainnya. Sekian dari penyampaian saya, kurang lebihnya mohon dimaaf. Hari ini saya akan membahas materi tentang KEK atau kekurangan energi kronis. Apa sih yang dimaksud dengan KEK? KEK atau kekurangan energi kronis merupakan keadaan di mana ibu penderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun atau kronis yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu. KEK sendiri dapat terjadi pada wanita usia subur atau haus dan pada ibu hamil atau bumil. Kemudian apa sih penyebab dari KEK ini? Penyebab KEK ada dua, yang pertama sebab ekonomi dan yang kedua adalah sebab perilaku. Yang pertama sebab ekonomi, seperti kemiskinan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan sebab perilaku seperti kebiasaan makan terlalu sedikit dan rendah protein dan kalori. Kemudian yang kedua, kebiasaan mengkonsumsi kafein, dan yang ketiga, kebiasaan pola makan dan diet yang. Kemudian bagaimana sih cara agar KEK ini tidak terjadi? Yang pertama, makan makanan yang sehat, bervariasi, dan mengandung asupan gizi yang cukup. Yang kedua, pemberian ASI ketika bayi hingga 6 bulan, dan yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemudian bagaimana sih cara kita mendeteksi dini KEK? Yang pertama, dilakukan setiap tahun dengan mengukur lingkar lengan atas atau lila dengan menggunakan pita lila. Yang kedua adalah pada remaja putri atau wanita yang lilanya kurang dari 23,5 cm berarti menderita resiko KEK. Dan yang ketiga, pengukuran lila dapat dilakukan oleh remaja putri atau wanita itu sendiri, bisa juga dilakukan oleh kader atau pendidik. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman. Baiklah, selanjutnya adalah perawatan pasca persalinan atau perawatan nifas. Jadi, menurut Mekar tahun 2002, perawatan nifas dibagi beberapa aspek. Yang pertama ada mobilisasi. Mobilisasi karena lelah saat bersalin, ibu harus istirahat, tidur terlentang selama 8 jam pasca persalinan. Kemudian boleh miring kanan dan boleh miring kiri. Setelah itu, pada hari kedua duduk, hari ketiga ekskresis, hari keempat sampai kelima sudah diperbolehkan pulang. Kemudian ada diet, mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, banyak cairan, serat, dan vitamin. Kemudian ada mixi. Mixi ini hendaknya dapat dilakukan sendiri secepatnya. Apabila wanita sulit kencing, sebaiknya dilakukan kateterisasi. Kemudian ada defekasi. Defekasi ini adalah buang air besar, harus dilakukan 3-4 hari pasca persalinan. Setelah itu ada perawatan payudara, kemudian laktasi. Setelah itu ada juga deteksi dini tanda bahaya nifas. Ada 8, yang pertama yaitu perdarahan postpartum. Yang kedua, infeksi masa nifas, yaitu gejala umum infeksi berupa suhu badan panas, malaise, denyut nadi terasa cepat. Kemudian ada gejala lokal dapat berupa uterus lembek, kemerahan dan rasa nyeri pada payudara atau adanya disuria. Kemudian yang ketiga, ada sakit kepala, nyeri epigastrik dan penglihatan kabur. Yang keempat, pembengkakan di wajah atau ekstremitas. Yang kelima, demam, muntah, kemudian rasa sakit waktu berkemih. Yang keenam, payudara yang berubah menjadi merah, panas, dan terasa sakit. Yang ketujuh, kehilangan nafsu makan dan waktu yang lama. 8. Rasa sakit, merah, lunak, dan pembengkakan. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Mungkin bisa lanjutkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu tanda bahaya kehamilan. Apa itu tanda bahaya kehamilan? Nah, tanda bahaya kehamilan ini adalah suatu kehamilan yang memiliki suatu resiko lebih besar dari biasanya, baik bagi ibu maupun bayinya, yang akan menyebabkan penyulit sebelum maupun sesudah persalinan. Macam-macam tanda bahaya kehamilan. Yang pertama ada keluar darah dari jalan lahir, yaitu pendarahan yang tidak normal adalah yang berwarna merah segar,
dan banyak tanpa ataupun disertai sakit. Dan yang kedua, itu ada bengkak kaki, tangan, dan wajah atau sakit kepala disertai dengan kejang. Waspada bila terjadi pembengkakan pada bagian kaki dan tangan yang diikuti dengan nyeri ulur hati dan pusing kepala, bahkan kejang mendadak. Karena semua tanda tersebut mengarah pada keadaan keracunan kehamilan. Dan yang ketiga itu ada ketuban pecah sebelum waktunya. Bila ketuban telah pecah dan cairan ketuban keluar sebelum ibu mengalami tanda-tanda persalinan, janin dan ibu itu akan mudah terinfeksi. Selanjutnya yang keempat ada demam tinggi. Demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius dalam kehamilan itu dapat menjadi suatu masalah dalam kehamilan. Dan yang kelima, mual dan muntah berlebihan. Nah, ini juga patut diwaspadai jika mual dan muntah sampai mengganggu aktivitas sehari-hari dan keadaan umum menjadi lebih buruk. Keadaan ini berbahaya bagi keadaan janin dan kesehatan ibu. Yang keenam itu ada gerakan janin tidak ada atau berkurang. Nah, ini pada kehamilan 4 bulan dan seterusnya, itu ibu sudah dapat merasakan gerakan janin kurang lebih 10 kali dalam 12 jam. Nah, yang perlu diwaspadai apabila gerakan janin itu kurang dari 10 kali dalam 12 jam. Tanda-tanda bahaya kehamilan lainnya yaitu ada tanda-tanda anemia. Nah, tanda-tanda anemia ini adalah lemah, lesu, dan pucat. Nah, kurang darah dalam kehamilan ini dapat disebabkan oleh kurangnya zat besi, bisa juga disebabkan oleh cacingan dan pendarahan. Keadaan ini dapat memberikan pengaruh langsung terhadap janin dan dapat menyebabkan kelainan cacat bawaan atau keguguran. Yang kedua, ada nyeri perut yang hebat. Nah, nyeri perut yang hebat ini mungkin menunjukkan masalah yang hebat, menetap dan tidak hilang setelah beristirahat. Hal ini bisa berarti usus buntu, kehamilan di luar kandungan, keguguran, persalinan prematur, MAH, penyakit kantong pedu, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana pencegahan tanda bahaya kehamilan? Yaitu yang pertama dengan periksa kandungan secara teratur ke posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, itu paling sedikit 4 kali selama masa kehamilan. Apabila ditemukan kelainan pada pemeriksaan, itu harus lebih sering dan lebih teratur. Nah, yang kedua, ibu ini harus mengonsumsi makan makanan yang bergizi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.